dan narasumber kita Kakak Mastia Lestaluhu. Boleh dipakai Kak? Nah, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bertemu lagi dalam webinar Kahfi BBC Motivator School sesi ketiga. Nah, teman-teman, saya sedang bersama Kak Hajah. Masya Allah. Saya spotlight ya Hajahnya ya Kak ya, nggak apa-apa. Bersama Kak Hajah Mastia Lestaluhu, SSY, CPSM, CHC, MA. Aduh, minder saya udah ada MA-nya. Kan sebentar lagi. Insya Allah, mohon doanya Kak Mastia ya. Amin. Nah, Kak Mastia ini lahir di Ambon, benar Kak? Betul. 1 Mei 1993. Betul. Dengan riwayat pendidikan S1 Hukum Perdata Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Iya. lulus tahun 2015, juga mahasiswa D4 Kahfi BBC Motivator School, kemudian S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Perguruan Tinggi dan Ilmu Al-Quran Jakarta pada tahun 2019, dan juga mengikuti beberapa organisasi ya Kak, seperti anggota OSIS, anggota Tapak Suci Muhammadiyah, anggota Lembaga Dakwah Kampus, kemudian juga ada instruktur tahsin tilawah dan seni mujawad Al-Quran di sejumlah tempat seperti Masjid Fatullah UIN Jakarta, Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa UIN Jakarta, Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran Provinsi Banten, dan di Yayasan Kemuning Center. Iya. Dan ini yang paling membanggakan dari Kak Mastiah, yaitu sebagai juara 1 sampai 3 tilawah dewasa putri MTQ nasional dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Benar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juara 1 Pekan Tilawah Al-Quran RRI TVRI Nasional pada tahun 2011 dan juara 2 Ihtifal Pengajian Tinggi ASEAN pada 2011 serta juara 2 MTQ Internasional tahun 2016 di Malaysia. Wow. Jadi saya sedang berada di salah satu Qori internasional kebanggaan masyarakat Indonesia ya Kak ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali saya dapat kesempatan ini Kak Mastia. Aku juga senang banget bisa ketemu Arum di kesempatan ini. Kak Mastia apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Arum sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana Kak kesibukannya selama pandemi ini? Selama pandemi, alhamdulillah adaptasinya sudah lewat ya. Awal-awal kan shock pastinya, kita semua ngalamin yang biasanya jalan-jalan bebas tanpa masker. Kemudian pas pandemi kita harus pakai masker, perjalanan dibatasi, kalaupun diizinkan banyak banget syarat. Alhamdulillah itu proses udah lewat, jadi sudah mulai menikmati. Meskipun PPKM-nya nambah terus ya. Iya Kak, ya kapan ya kira-kira pandemi akan berakhir ini? Jadi cuma Allah yang bisa jawab ya. iya, iya saya salah nanyanya. Jadi Kak Mastia ini kan kesibukannya sebenarnya salah satunya sebagai qoriah ya Kak ya. Iya. Nah, apakah situasi semacam ini berpengaruh dengan kesibukan Kakak yang biasanya riwa-riwi menjadi qoriah, Masya Allah gitu? Ataukah ada yang seharusnya diperlombakan kemudian tertunda gara-gara masa pandemi ini? Gimana Kak? Ya, pastinya kalau semua pekerjaan kayaknya akan ada perubahan ya, perubahan sejak masa pandemi ini. Dan untuk bidangku secara pribadi sebagai qoriah itu awal-awal pandemi memang beberapa acara di-cancel ya karena memang tidak boleh berkerumun. Kemudian ada juga yang berganti. Kalau di dalam ilmu tilawah tuh ada namanya haflah tilawah. Jadi haflah tuh kayak show gitu. Terus show-nya digantikan, show-nya online. Jadi beberapa teman-teman dari berbagai negara tuh jadi kita ketemunya ya via Zoom, via streaming YouTube kayak gitu. Jadi sensasinya kurang greget ya Kak ya? Ya biasanya kalau ngumpul kan bisa pelukan, ini pelukannya virtual hug aja. Pakai ini icon. Iya benar. Dan Kak Mastia ini sebagai salah satu alumni BBC Motivator School ya Kak ya. Betul. Dan teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa Kahfi BBC Motivator School saat ini sedang mengadakan open recruitment untuk mahasiswa Kahfi General Angkatan 22. Nah, saat ini kita sudah masuk ke gelombang ketiga
Dan batas akhir pendaftaran sampai tanggal 14 Agustus 2021. Karena pada 14 Agustus 2021 akan juga diadakan seminar public speaking generasi milenial dengan tema sukses menjadi pembicara handal di era konseptual bersama guru sehat kita, Bapak Dr. Tubagus Wahyudi, ST, MSI, MCHT, dan MCHI. Nah, teman-teman yang mau gabung di Kahfi dan berkenalan dengan Kak Mastia secara langsung, bisa langsung daftar yang saat ini masuk ke gelombang 3. Langsung cek aja media sosialnya Kahfi Baby Motivator School, ada di Instagram juga, ada di Facebook, YouTube, dan beberapa link yang nanti bisa di-share sama panitia melalui brosur. Ada juga di bio Instagramku. Nah, itu Kak Mastia sudah sangat support sekali. Iya dong, kan aku banyak perubahan baik sejak ketemu Kahfi. Jadi salah satu bagian dari aku bales budi kepada lembaga yang sudah membesarkan dan memberikan banyak manfaat buat aku, ya mensupport kegiatan apapun. Itu yang pengen saya tahu, Kak. Dan teman-teman juga mungkin ingin tahu siapa Kak Mastia dulu sebenarnya dan apa perubahan yang paling dirasakan oleh Kak Mastia saat ini setelah mengikuti Kahfi Baby Motivator School? Oke, ini pertanyaannya kayaknya jawabannya bisa 1 tahun lebih ya. Jadi buku ya, Kak? Iya, jadi buku, bener. Jadi alhamdulillah aku mau sapa dulu ya teman-teman yang sudah masuk di link Zoom dan ikut menyaksikan live kami saat ini. Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan juga tetap dipatuhi. Kita juga sudah swab ya beberapa waktu lalu karena memang keadaannya seperti ini, jadi kita sengaja tidak menggunakan masker pada kesempatan ini. Alhamdulillah, berkenaan dengan pertanyaan dari Arum tadi ya. Aku dulu S1-nya seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, S1-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan asalku Ambon. Aku mengakui bahwa kalau logat daerah itu kan sangat-sangat kental gitu ya. Kalau misalnya kita nggak belajar mengulang dengan pola bahasa yang baru tuh biasanya kaku. Dulu aku pertama kali datang dari Ambon itu nggak bisa ngomong Jadi aku baca Cirende, Cireundeu. Sesuai dengan ejaan, sesuai dengan tulisan bener, kan? Kak. Mungkin orang asing akan juga sama kayak Kakak mikirnya bacanya. Iya, Cireundeu. Aku ke Bogor, temanku bilang naik angkot ya arah ke Ciberem. Aku bilang, Kak, aku nggak ketemu angkot Ciberem, aku ketemunya angkot Cibeureum. Semua yang tulisannya EU itu aku baca EU. Itu juga kan salah satu masalah dalam komunikasi ya. Karena kita nggak bisa aksen untuk bahasa daerah baru yang kita tempati kan. Kemudian itu pertama, aku mulai belajar untuk pakai gaya bahasa tempat aku merantau. Dulu belum ketemu Kahfi, jadi ngomong pun gemeterannya minta ampun. Gak seperti sekarang udah bisa ketawa gitu ya, udah bisa bercanda. Dulu diskusi di kelas aja, teman-teman S1 ku pasti tahu kalau Mas Tia itu sangat pendiam dan kalem sekali. Soalnya mau bertanya nggak tahu apa yang harus diomongin gitu. Kata apa ini kayaknya mandek di sini kan. Dan itu aku baru tahu setelah ketemu Kahfi bahwa Om Bagus itu pernah bilang gini, cara manusia berbicara itu sama aja dia memberi kesempatan orang menerawang isi otaknya. Menerawang loh, bahasanya keren banget kan. Jadi kalau kita bisa bicara lancar, kemungkinan aliran data di otak kita juga lancar. Tapi kalau misalnya mandek, ya pasti aliran kata di mulut juga mandek. Itu yang aku rasa dan aku pelajari selama 6,5 tahun di Kahfi. Alhamdulillah ya hasilnya seperti sekarang, aku bisa ngomong lebih baik lah. Gak perfect banget tapi lebih baik dan aku rasakan itu signifikan banget antara perbandingan aku yang dulu sama aku yang sekarang. Jadi selama 6,5 tahun itu Kak Mastia berubah dari yang dulu silent person, sekarang jadi active person. Bukan aktif lagi, bocor person. Ya ampun. Iya alhamdulillah, tapi manfaat dalam arti kita kan di Kahfi tuh gak cuma belajar tentang ilmu aktif atau pasif kan, tapi kita juga diajarkan bagaimana bisa meng-on-kan kapan menjadi pribadi yang aktif, kapan menjadi pribadi yang pasif gitu. Sebagai pendengar itu kapan jadwalnya,
sebagai pembicara kapan? Ya kalau misalnya aku nggak ditanya, aku nggak bakal ngomong juga. Tapi kalau misalnya aku diminta untuk bicara, ya aku akan bicara. Nah, mumpung saya di sini, saya akan nanya terus Kak Mastia. Jadi- Biar Kak Mastia bicara terus, karena sayang ya kalau misalnya seorang Kak Mastia ini ternyata diem aja. Banyak ilmu yang bisa digali dari Kak Mastia. Masya Allah. Apalagi merupakan mahasiswa S2 juga PTIQ ya Kak ya. Alhamdulillah. Saya juga ini Kak pengen menanyakan, Kakak sejauh ini sampai sudah mencapai di posisi ini menjadi Qori'ah internasional. Siapa sih orang yang paling berpengaruh di kehidupan Kakak? Kalau ditanya siapa saja orang yang berpengaruh, pastinya banyak ya. Tapi utamanya support sistemnya itu adalah keluarga, kedua orang tua. Mungkin teman-teman pernah melihat videoku di media sosial. Aku selalu nggak pernah lelah ngomongin ini, bahwa keluarga tuh penting banget untuk kesuksesan anggotanya gitu. Kehadiran mereka, ayah ibu, kalau punya saudara, saudara-saudaranya ya, kakak beradiknya. Karena itu yang aku rasakan. Tapi jangan bersedih hati untuk sebagian dari kita, kan ada yang mungkin orang tuanya udah berpisah karena kematian ataupun karena perceraian ya, cerai hidup. Ada juga yang nggak punya kakak beradik karena anak tunggal. Kemudian ada juga yang sebentar, aku kayaknya ngerasa mic-nya kurang bagus deh. Aku boleh tukeran nggak? Oh, kenapa nggak bilang dari tadi? Suaramu lebih besar, jadi kuota mic-nya tuh kayaknya cocok pakai itu. Kalau aku agak kecil soalnya. Mohon maaf Oke. teman-teman, kita lanjut Kak Mastia. Oke, kita lanjut. Keberadaan keluarga itu penting sebagai pendorong semangat ataupun malah menjatuhkan. Ada juga kan keberadaan keluarga tuh yang nggak support, malah menjadi menjadi apa ya, cobaan buat kita yang akan tumbuh dan kembang gitu. Yang aku rasakan dari keluargaku adalah mereka selalu mengutamakan Quran dulu. Jadi dulu yang aku ingat dari bapak ibuku, kalau nggak ngaji itu hukumannya lebih berat daripada nggak sekolah biasa. Ini yang harus diterapkan untuk orang tua teman-teman yang ada di Indonesia sih ya. Ini keren banget. Tapi hukumannya juga menyesuaikan dengan usia anak kan. Biasanya aku dulu tuh main mulu kerjaan gitu ya. Akhirnya aturan yang dibuat oleh orang tua aku tuh, oke, kamu boleh main, mama atau bapak ngeludah sekarang, kamu pergi jalan main terserah. Tapi balik sebelum ludahnya kering ya. Gimana itu? Itu kan halusnya, gak usah main ya, gak usah main. Gitu. Disiplin banget, kedua orang tua aku tuh disiplin banget. Dan mereka menyadari bahwa keberadaan mereka tuh guru pertama untuk anak. Jadi aku kenal Quran dari orang tua. Aku kenal dunia MTQ dari mereka dan kakak-kakakku. Jadi itu role modelnya banyak di keluarga. Alhamdulillah. Satu hal yang aku pengen bilang ke teman-teman, bahwa mungkin di luar sana tuh orang ada pertanyaan gini, punya cita-cita jadi Qori'ah tuh sejak kapan sih? Nah, Gitu ya. itu yang pengen saya tahu banget. Oh Kak. gitu. Sebelum ditanya Kakak udah. Aku jawabannya gini, dulu gak pernah punya cita-cita jadi Qori'ah, gak pernah. Apalagi mau jadi Qori'ah internasional juga gak pernah terfikirkan sama sekali. Kalau di Kahfi kan kita ada mata kuliah dream mapping ya, dream mapping, kemudian timeline control atau timeline terapi. Itu kalau teman-teman masuk ya, kayak yang belum mengenal Kahfi dan daftar, insya Allah nanti aku bisa ikut sharing untuk mata kuliah itu ya. Mata kuliah itu mengajarkan kita untuk bagaimana merunutkan cita-cita dalam hidup ya. Misalnya kita mau jadi Qori'ah internasional, goalnya itu goal besar. Goal-goal kecilnya itu adalah kita belajar ngaji, misalnya di pondok pesantren ini khusus tajwidnya, nanti pindah seninya di sini. Kita meramu itu dengan sebegitu konstruktifnya kan. Aku melakukan itu tapi aku nggak punya goal. Cuma kalau ditanya cita-cita, kan aku nggak punya cita-cita itu kan. Tapi kalau ditanya apa yang bisa bikin kamu sampai saat ini, aku dulu belajarnya sungguh-sungguh banget. Sampai aku nggak kuliah 1 tahun pasca lulus SMA,
benar-benar hanya menghususkan waktuku tuh untuk belajar seni tilawah Al-Quran. Dan setelah kesungguhan itu bener banget, hasil tuh nggak pernah mengkhianati ya. Proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, dibalik juga nggak apa-apa sih. Ya pokoknya gitu. Artinya tuh apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi aku menuai hasil kerja kerasku dari kecil, dididik sama orang tua, belajar di luar rumah, kemudian merantau. Merantau itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Apalagi jauh banget Kak Ambon itu, Ambon, Indonesia bagian Jakarta, timur sampai iya, Jakarta. Wow, ini betul. amazing sih Kak. Alhamdulillah kerja keras itulah yang membuat Allah akhirnya ACC. Kan kita nggak boleh bilang aku gini kayak kerja kerasku, nggak juga kan. Tapi kerja kerasku itu adalah bentuk ikhtiarku di hadapan Allah sambil meminta Allah, aku udah kerja keras nih, minta hasilnya dong. Nagih ya Kak ya? Nagih. Tapi kan Allah cuma Allah doang yang tahu nagihku tuh maksa atau lagi gimana sama Allah, ya biarkan Allah aja yang tahu. Begitu sih prosesku. Wow, itu sih keren. Nah, perjalanan dari kampung menuju Jakarta ya, dari Ambon yang jauh banget Kak. Jauh banget. Ongkos pesawatnya aja wow. Mantap. 3 juta loh satu kali pergi. Wow, 3 juta itu baru nyampe Jakarta, belum dari Bandara Soekarno-Hatta sampai UIN. Sini ya nggak usah sampai dirinciin oh, dong. iya. Jadi apa yang mensupport Kakak dari Maluku ke Jakarta? Kenapa enggak kayak Maluku ke Jogja atau ke wilayah yang lebih dekat Jawa lain ya, Timur oke. seperti itu? Aku dulu karena kakak-kakakku kan sudah sebelumnya terjun di dunia per-MTQ-an ya. MTQ itu bagi teman-teman yang belum tahu itu singkatan dari Musabaqah Tilawatil Quran, artinya lomba membaca Al-Quran. Meskipun di MTQ itu enggak cuma lomba baca Quran, ada lomba kaligrafi, ada cerdas cermat, banyak ya. Tapi identik MTQ itu lomba baca Quran. Kakak-kakakku sudah sebelumnya merasakan itu. Jadi apa yang dia alami itu yang aku lihat kan. Dan itu yang aku dengar. Makanya kalau ditanya cita-cita enggak, tapi karena itu mulu yang dilihat tiap hari. Kalau kita di kafe kan diajarkan ilmu hipnosis juga kan. Proses hipnosis itu salah satunya adalah melihat secara berulang-ulang, kemudian mendengar secara berulang-ulang. Itu adalah hal yang pada akhirnya membuat data itu secara otomatis mengendap di diri Mas Tia ini. Mengendap. Akhirnya ya yang tampak adalah yang sesuai dengan endapan kan. Yang mengendap itu jiwa tilawah, seni Islam, nyanyi, Arab gitu-gitu. Akhirnya ya yang dikeluarkan oleh indraku juga itu. Hal yang tadi poinnya apa? Mengapa harus Jakarta? Mengapa harus Jakarta? Karena juri-juri MTQ yang dikenal oleh kakak-kakakku sebelumnya dan mereka juga legendaris Indonesia yang punya kaset di mana-mana ya. Dulu kan kita masih kaset pita ya, zamannya masih kaset pita. Udah tua banget ya kita ya. Kelihatan dong usia kita Kak, ya ampun. Dan aku kenal nama dulu sama foto kan. Kemudian pas kakak-kakakku MTQ, mereka bertemu sama yang kita ikutin selama ini melalui kaset pita itu di MTQ. Ternyata pas ditanya alamatnya ya Jabodetabek semua. Akhirnya memilihlah untuk wilayah Jakarta, apalagi Tangsel. Tangerang Selatan tuh banyak banget kori-kori hafidh-hafidhoh yang bertebaran di tanah ini. Jadi aku memilih daerah ini. Kalau kori favorit Kak Mas Tia. Nah, ini pasti punya role model dong. Nagom-nagomnya yang meliuk-liuk itu kan Iya, pasti punya betul. acuan. Siapa Kak kira-kira? Pastinya guru-guruku. Cari aman ya. Kan guru tuh kan tidak selalu kita tatap muka ya. Kalau kita lihat dari online juga itu adalah guru kan. Bahkan aku pernah mendengar penyampaian ceramah dari salah seorang ustadz. Rasulullah itu pernah berjalan di suatu tempat, kemudian ketemu dengan tukang rumput. Pada saat ketemu dengan tukang rumput, Rasul tuh bertanya kepada tukang rumput itu, alamat tempat yang mau Rasul tuju nih di mana? Gitu. Terus tukang rumput menjawab, ngasih tahu alamatnya. Setelah jawaban dari tukang rumput itu selesai disampaikan, Rasulullah langsung bilang gini, kamu adalah guruku. Karena kamu memberitahu sesuatu yang gak aku tahu, alamat. Sekecil itu loh Rasul menghargai. Tukang rumput aja dibilang adalah seorang guru. Apalagi
yang kita dengar bacaannya melalui media, kemudian yang kita tatap muka langsung, dan semua orang aku pikir adalah guru ya buat kita. Karena ada yang dia tahu kita nggak tahu dan dia menyampaikan itu ke kita kan. Jadi aku role modelnya guru-guruku terutama orang tua, kakak-kakakku itu kan guru juga ya. Kemudian guru-guru di luar rumah nggak bisa dihitung saking banyaknya. Karena dulu di Ambon aku nggak diajarkan ngaku ini gurunya gitu loh. Maksudnya di kampung tuh aku nggak tahu daerah lain mungkin sama atau tidak ya. Di Ambon itu selama aku masih di sana, aku menganggap guru itu adalah yang selalu tatap muka. Kemudian belajar sampai ke sini, orang-orang malah ketemu kori-kori yang di sini ya. Aku sebut ustadz ini, itu guru saya. Aku sebut ustazah ini, itu guru saya. Kok orang ini gurunya banyak banget sih? Sebenarnya dia muridnya siapa gitu kan. Ternyata pola pikir lah ya, kembali lagi mindset, kita memaknai guru itu bagaimana dan siapa. Dengan demikian kita mengidentifikasinya mudah, ini loh guru saya, ini loh role model saya gitu. Jadi nggak bisa disebutin namanya, soalnya banyak banget. Itu memang perjalanan ya Kak ya. Iya, Jadi betul. setiap orang yang hadir di perjalanan kita itu adalah guru kita. Nah, Karena mungkin kita nggak pernah tahu dia berkontribusi apa terhadap hidup kita. Tapi baik langsung atau secara tidak langsung ya Kak ya. betul. Tapi pasti Betul. memberikan dampak buat kita ya Kak. Betul. Apalagi selama Kak Mastia di Kahfi, bertemu dengan guru-guru sehat. Semuanya. Aku semakin terbuka matanya, semakin tercerahkan pola pikirnya, sudut pandangnya juga semakin luas sejak ketemu Kahfi. Jadi aku semakin sadar bahwa benar ungkapan semua orang yang kita temui di muka bumi ini adalah guru, dan dimanapun kita berpijak itu adalah sekolah. Keren sekali motivasi dari Kak Mastia. Kita baru mulai udah dapet quote-quote banyak ya Kak ya. Teman-teman yang tadi sempat mencatat nanti habis ini langsung di repost, ya. posting. Nanti aku repost. Jangan lupa tag aku sama Arum. Oke Kak Mastia. Kemudian apakah orang tua Kak Mastia itu menginginkan sekali Kak Mastia menjadi qori-qoriah internasional, ataupun mungkin apa kedua orang tua kakak itu pernah menjadi salah satu juara qori-qoriah Indonesia atau internasional atau lokal mungkin? Oke, ini pertanyaannya sebenarnya mengulik masa lalu ya. Iya, jadi masa depan itu nggak akan terlepas dari masa lalu kakak. Asik. Ini quote-nya dari moderatornya ya. Alhamdulillah aku bersyukur tiada henti dikaruniai orang tua yang luar biasa. Mereka tuh ilmu parenting itu kita baru belajar sekarang ya, karena istilahnya juga baru ada sekarang kan. Dulu kan orang tua kita tuh nggak tahu parenting itu apa, istilahnya aja belum ada kan. Tapi kerennya kedua orang tuaku, Masya Allah, tabarakallah ya. Mereka sudah membuat kesepakatan pengasuhan sebelum mereka tuh punya anak. Bahkan sebelum menikah itu mereka udah punya perjanjian. Di atas materai? Enggak. Bukan wedding agreement, bukan. Jadi nonton film. Iya, emang karena film tuh sumber belajar juga dan media hipnotis banget kan. Mereka membuat kesepakatan sekurang-kurangnya anak-anaknya harus cinta sama Quran dulu sebelum cinta sama yang lain-lain. Ini yang perlu ditekankan orang-orang tua ya. Tolong. Jadi dia tuh berdua udah ngomongin mau punya anak berapa, kemudian anaknya nanti mau digimanain pendidikannya, tinggalnya nanti di lingkungan yang seperti apa, itu udah dibicarakan sebelum kita lahir. Itu keren banget. Bahkan sih. Bahkan belum ada sosoknya. Belum ada sosoknya udah direncanakan. Dan itu bagus kan? Perencanaan itu penting untuk penggapaian cita-cita ke depan kan. Kalau kita udah berencana, minimal tracknya udah ada, kita tinggal jalan kan. Ya kalau Allah arahkan di jalan yang kita buat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, percayalah jalan yang Allah pilih yang lebih baik ya. Jadi orang tuaku tuh sudah sepakat, itulah yang mereka latih setiap hari, memaksakan diri untuk istiqomah. Istiqomah itu kan gak mudah ya. Bener banget. Bahkan di Kahfi kita tuh punya banyak indikator yang sampai akhirnya bisa disebut istiqomah dan ikhtiar ya. Mereka ikhtiar banget kedua orang tuaku. Sampai akhirnya
salah satu yang kita rasakan dulu kayaknya nyiksa banget gitu. Tapi efeknya Masya Allah enak banget sekarang bisa dituai. Kita tuh dulu nggak ada tetangga. Rumahnya di Ambon itu nggak ada tetangga. Terus kalau ketemu Alasannya tetangga tuh jauh banget, 3 kilometer mungkin baru ada tetangganya. Ada alasannya kenapa orang tua aku bangun rumah gimana tuh Kak? jauh Kenapa dari Kak? keramaian. Supaya dia bebas mendidik anaknya, terutama seni Islam ya. Itu kan kita perlu latihan suara, olahraga tiap hari, teriak-teriak, gak mengenal waktu. Pagi teriak, siang teriak, malam teriak. Kalau kita hidup bertetangga kan pastinya kita harus menghargai hak asasi tetangga. Ya bisa diobrak-obrak Kak sama tetangga. Emang, apalagi Ambon. Ya ampun. Yang ada preman hidup setiap hari di rumahku. Bener. Terus Kak? Alhamdulillah mereka sejauh itu loh memikirkan bagaimana masa depan anaknya, diarahkan. Sebenarnya diarahkan, bukan dipaksa. Jadi kayak pengen banget anaknya jadi kori, enggak. Tapi diarahkan. Dan pengarahannya tuh menyenangkan. Gimana sih kalau menyenangkan ya kita taunya enak-enak aja kan. Jadi nggak kerasa tiba-tiba menghasilkan aja ya kayak. Betul, nggak berasa kalau kita tuh lagi diarahkan. Misalnya, ayo kita ngaji, nggak, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Kayak gitu kan rasanya. Jadi cara komunikasi ya kayak. Betul. Jadi sebelum orang tua Kakak mengenal Kahfi, Ilmunya udah diterapin. ilmunya udah diterapin sama orang tua Iya, Kak makanya Mastia. Allah pengen, ini loh ada loh lembaga yang ngajarin apa yang orang tuamu sampaikan, makanya aku dipertemukan dengan Kahfi. Kan nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada yang terjadi tidak atas izin Allah kan. Jadi nggak dipaksa, nggak dikasih tahu juga pengen banget kayak gini, karena yang aku pelajari secara teori ya setelah kesini ilmu parenting, aku tertarik banget sama ilmu parenting, akhirnya S1 ku hukum keluarga kan, karena suka banget dengan apa yang berhubungan dengan keluarga. Aku dapet teori bahwa sesuatu yang menyenangkan untuk anak itu akan memudahkan anak menerima sugesti. Ya, itu kan di Kahfi juga ya. Otak kalau lagi rileks dia akan mudah menerima sugesti. Beda kalau lagi kaku dia akan menolak ya. Kemudian kalau misalnya orang tuaku tuh menyadari tidak baik menitipkan cita-cita kepada anak. Kan ada ya yang aku gagal nih jadi qori'ah, anakku harus jadi qori'ah. Bener, itu banyak banget Itu Kak, kan korban ini orang tua. titipan cita-cita ya, dan padahal belum tentu juga si anak ini punya potensi yang sama atau tidak. Meskipun ada genetik darah mengalir, tapi kan potensi anak beda-beda, setiap anak unik. Nah, orang tua tuh hanya muterin lagu tilawah mulu tiap hari, qosidahan mulu tiap hari. Jadi ya yang data masuk di otak nih Quran sama sholawat. Kayak gitu. Datanya ya. Datanya udah begitu. masuk Ya di udah, otak. kan kita bisa bunyi karena ada data. Ya itulah yang bisa kita bunyikan karena data kita itu. Dan alhamdulillah orang tua aku juga kori-kori ya. Nah, bibit yang baik itu pasti berasal dari pohon yang baik juga. Allah, amin, gitu. amin ya Rob. Kak Mastia udah di Kahfi selama 6 tahun setengah. Sampai sekarang lewat. Oh, sampai udah sekarang. lewat. Dari 6 tahun setengah itu kan kuliah. Oh Tapi iya. kalau sampai sekarang masih tetap belajar di Kahfi, ngabdi. Mengabdi. Jadi kesibukan Kak Mastia kalau di Kahfi sekarang jadi apa? Lagi megang kelas hipnosis, dan sebelum masuk ke kelas hipnosis ini megang kelas public speaking. Oh, jadi teman-teman jangan langsung tatap matanya Kak Mastia. Nanti bisa terhipnotis, tertidur. Otak kirinya. Bangun-bangun langsung jadi qori'ah. Kalau bisa mah dari dulu aku nggak berproses puluhan tahun, kalau bangun langsung bisa. Tapi bisa nggak sih Kak, maksudnya dengan ilmu hipnosis yang Kakak miliki, Kakak memasukkan data ke orang itu untuk menjadikannya mencintai Al-Quran? Bisa banget dong, bisa. Sugesti itu kan tidak harus ada ritual kayak yang kita lihat di TV ya. Misalnya harus tanda tangan dulu, materai kan, kesepakatan kan. Kemudian harus tertidur dulu, menutup mata. Enggak selalu. Teman-teman bisa mendengar aku ngobrol sama Arum sekarang dan bisa tersenyum, ikut bahagia, ketawa. Ketika kita ketawa, itu juga sebenarnya teman-teman sudah terhipnotis dengan kita. Dan tergantung sugesti apa mau dimasukin. Kalau
setiap hari ngomong insya Allah aku cinta Quran, bismillah aku akan dekat dengan Quran, aku akan menjadi seorang penghafal Quran. Dan itu didawamkan ya, didawamkan dalam artian terus menerus diucapkan dan dipraktekkan. Ucapan aja nggak cukup, sugesti aja nggak cukup kalau teman-teman nggak ada niat yang kuat. Jadi sugesti kita butuhkan, tapi kekuatan diri untuk melawan hal-hal yang bikin kita nanti dulu deh Itu yang paling itu sulit, Kak. Bener banget. ya ada Allah yang bisa memudahkan. Jadi belajar untuk rajin-rajin berdoa dan berproses. Kalau di kelas public speaking biasanya Kak Mastia mengulas apa di sana, Kak? Aku suka mengulas diksi. Teman-teman yang mungkin saat ini lagi nonton, dan itu juga adik-adik mahasiswa di Kahfi ya yang pernah aku pegang pasti tahu banget Kak Mastia tuh suka banget melotot kalau kata-katanya udah salah. Sekejam itu kah? Ya nggak Itu kejam, proses aku baik pembelajaran. baik banget aku. Jadi kayak ketawa mulu ya kayak di sini ya ampun. Karena Kak Mastia ini orangnya sangat cheerful sekali Masya gitu, Allah. membahagiakan dan memberi pengaruh positif buat kita Amin, semua, amin, khususnya teman-teman yang alhamdulillah. lagi dengerin ini ya, Kak. Alhamdulillah. Ini tadi ada salah satu pertanyaan Iya. dari teman-teman yang di Zoom, boleh di scroll ke atas. Nah, dari Endang Kristina, Kak. Oke, halo Endang Kristina. Assalamualaikum, mohon izin tidak, salah baca saya. Atasnya lagi boleh, Kak? Nah, oh dari Hamdi, Kak, dari Kak Hamdi. Bagaimana, Kak, cara melantunkan mujawwad dengan zauk? Zauk itu kan rasa ya, Kak ya. Sebab sering sekali hanya sekedar melantunkan aja, tapi zauknya tidak tersampaikan. Terima kasih. Wow. Terima kasih Hamdi atas pertanyaannya, ini sangat-sangat spesialis sekali ya. Sangat spesifik. Betul. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu istilah zauk atau zuk itu artinya penjiwaan. Dalam ilmu seni itu penjiwaan penting. Gak cuma seni tilawah Al-Quran. Bernyanyi juga butuh perasaan kan untuk bisa menyampaikan kisah yang kita ceritakan lewat lirik lagu. Kemudian misalnya seni kaligrafi, kita juga butuh penjiwaan untuk bisa melahirkan sebuah karya seni yang indah. Kemudian ya banyak hal lah, bicara soal seni pasti nggak terlepas dari yang namanya penjiwaan. Apa yang bisa kita lakukan supaya penjiwaan itu full? Kenali diri dulu, kenali diri. Karena kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, kita bingung, kita harus ngapain, ya kan? Kebutuhan kita apa? Misalnya, mood kita lagi turun, cuma kita dan Allah yang tahu apa yang bisa bikin kita tuh moodnya bagus lagi. Kalau aku pribadi sebelum tampil MTQ atau tampil show tilawah atau nyanyi, aku bahagiain diri dulu. Bahagiain diri, tiap-tiap orang kan ininya beda-beda ya, caranya beda-beda. Aku suka makan petis. Rujak. Iya. Terus aku suka minum minuman yang aku niatkan untuk menyehatkan badanku. Misalnya susu atau coklat ya. Coklat itu kan bisa menaikkan hormon endorfin ya. Kemudian aku nonton video lucu atau aku telepon teman-teman biar rileks dulu. Kalau kita rileks, kita akan bisa memberikan performa yang bagus. Tapi kalau kita tegang, yang direncanakan bisa berantakan kalau kita tegang. Jadi pesannya cuma satu, kenali diri supaya tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, kebutuhan kita apa, supaya kita bisa menservis diri kita dengan baik. Kalau kita sudah bisa menservis diri kita dengan baik, kita akan memberikan karya seni yang juga penuh dengan rasa. Jadi rasa itu bisa tersampaikan kepada si pendengar ya, Kak ya. Betul. Syaratnya kita harus bisa merasakan dulu. Bagaimana teman-teman mau merasakan kalau teman-teman sendiri tidak merasakan? Oke, boleh. Keren banget itu. Jadi ini berkaitan dengan rasa. Nah, terus saya mau tanya nih Kak Mastia, kan kalau kori internasional itu ya bukan cuma kori internasional ya Kak ya, yang kori itu pasti menjaga pola makan.
Ya. Nah, apakah Kak Mastia masih suka gorengan? Aduh, suka banget, suka banget. Biasanya itu yang paling dipantang ya Aku sama suka teman-teman banget Kori. gorengan, suka banget es, suka banget pedes-pedes, suka banget yang asem-asem. Dulu saat aku masih di Ambon, belum mengenal dunia luar daerah ya. Aku termasuk anak yang memang dijaga banget makannya sama ayah ibuku. Jadi mereka tersugesti dengan Kori nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan yang minyak-minyak, nggak boleh minum es segala macam. Sampai aku masih ingat banget, lumayan tersiksa memang. Jadi aku makan tuh nasi putih dicampurin air putih, udah gitu doang. Terus makanan yang ikan-ikannya kalau sambel, ya kalau orang tua yang masak kan bisa ditakar ya, pedesnya segala macam itu bisa diatur. Tapi kalau kita ke acara MTQ, kan kita nggak bisa request makanan cuma buat satu orang, nasi, air doang sama rebus-rebusan, kan nggak mungkin. Nasi sama air putih dong. Iya, jadi nasi dituangin air putih, jadi dia tuh berenang si nasinya di situ. Ya ampun, Kak, itu makanan macam apa? Iya, dan ikannya kalau sambal ya, mamaku ngunyah dulu sampai pedesnya hilang, baru dilepehin, baru aku makan. Itu berkah orang tua. Betul. Langsung dari mulut orang tua. Iya, udah dijampi-jampi sama doanya kan, enzim-enzimnya udah masuk semua. Jadi sugestinya begitu. Akhirnya itulah yang juga penderitaannya keciprat, aku juga ngerasain itu. Tapi setelah aku belum ketemu Kahfi, aku ketemu guru di Pulau Jawa, namanya Ustadz Muhajir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Amin Allah. Beliau bilang gini, kamu suaranya bagus, bacaannya bagus, tinggal beberapa huruf aja dulu tuh kayak gitu kan. Aku nanya, Ustadz boleh nggak makan es, boleh nggak makan ini? Boleh, gitu. Karena aku kaget dong, karena sugesti yang udah mengendap di kepalaku nih itu seakan-akan tuh haram untuk seorang Kori. Bener, saking ininya kan, orang tua aku tuh ngulang-ngulang itu mulu. Jadi aku kaget banget pas ustadku bilang boleh. Hah, emang boleh? Emang gak merusak? Emang gimana gitu? Speechless banget si Mastia kecil saat itu. Terus kata ustadz gini, semua yang ada di muka bumi ini adalah rezeki dari Allah. Dan kalau Allah beri itu gak mungkin merusak. Yang merusak itu adalah ketidaktepatan sikap manusia terhadap pemberian Allah. Jadi bahasanya gini, Allah ngasih buah-buahan, cabai, itu kan berfungsi semuanya, nggak ada yang sia-sia, apalagi merusak, enggak. Tapi kita yang menakarnya kurang bagus, kita berlebihan. Karena Allah juga bilang nggak suka berlebihan. Sambelnya berlebihan, akhirnya apa? BAB-nya sembelit, ya kan? Terus lambungnya perih. Itu karena memang takaran kita yang kurang bagus. Kalau misalnya mau makan es, makanlah. Tapi kalau dirasa kayaknya ada gangguan deh, kayaknya sensitif nih, ya udah dijauhin kalau mau tampil. Lagi-lagi kenali diri, kalau dia terganggu dengan makanan apa, kurangi kadarnya. Tapi kalau selama tidak terganggu, gaskan aja, makan aja. Selama kita bahagia, kita bisa menampilkan karya yang juga menyenangkan di hati penikmat. Tapi kalau kita ragu-ragu dengan makanan ini itu, ya udah. Coba hati-hati aja kalau misalnya kita berada di suatu tempat nggak ada makanan lain kecuali yang kita pantang, masa iya kita mati nggak makan? Ya nggak juga kan, makan aja yang penting nggak berlebihan. Oke, jadi sama sih sebenarnya sugesti yang kakak dapat juga sama sugesti yang saya dapat, bahwa Kori itu pantang makan gorengan. Iya, aku dulu mengakui itu. Sekarang udah enggak. Jadi los aja nih. Los aja. Yang penting latihan. Kamu jaga makan pun kamu nggak latihan, sama aja suaranya nggak bagus. Bener Kak, harus balance ya. Iya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung diajukan di chat room, nanti biar dibacakan. Oke. Tapi sambil menunggu pertanyaannya teman-teman, mungkin saya ingin menanyakan Kak Mastiah tentang buku Dua Hati Satu Jiwa. Boleh. Dua Hati Satu Jiwa. Yes. Kok kayaknya Dua Hati Satu Jiwa? Saya tuh
meresapi kata-kata itu kok nggak dapet ya, 2 hati ya 2 jiwa gitu, kenapa harus 1 jiwa, gimana Kak? Biasanya ada beberapa yang aku sengaja tes ya, aku sengaja uji kira-kira apa yang terfikirkan ketika mendengar potongan kalimat itu, 2 hati 1 jiwa. Rata-rata jawabannya tuh tentang hubungan asmara. Ya, Biasa 2 anak hati muda 1 jiwa. nyerempet-nyerempet ke Ya, situ. ya kan aku masih muda. Oh iya, bener Kak Mastia. 2 hati 1 jiwa rata-rata hubungannya dengan asmara. Benar sih, benar. Alasan aku mengambil judul itu, mengangkat membuat judul bukuku seperti itu juga karena aku terinspirasi dengan hubungan asmara gitu. Cuma selama ini tuh aku selalu berpikir tentang asmara antara manusia dengan manusia aja mulu ya. Kasih sayangnya tuh antar manusia. Aku akhirnya di suatu ketika tuh merasa kayaknya penting deh aku mengangkat pembahasan tentang bagaimana berhubungan yang sama sama nyamannya tapi dengan Tuhan. Jadi aku pengen bangun relasi yang romantis dengan Tuhanku. Makanya judulnya itu 2 hati 1 jiwa tuh artinya gini. Aku terinspirasi dari sebuah hadis yang disampaikan bahwa mungkin teman-teman yang di Zoom dan yang menyaksikan streaming kita juga pernah mendengar ada sebuah riwayat yang menyatakan perkara orang mukmin itu baik. Kalau dia diberi sesuatu yang menyenangkan hatinya dia bersyukur. Dan kalau dia diberi sesuatu yang kurang menyenangkan hatinya dia bersabar. Jadi syukur sabar, nggak ada ngeluh. Ya itu satu kesatuan sih ya Kak ya. Betul. Jadi 2 sikap kan identik kita mengenal hati itu perasaan ya. Nanti kalau di kafe kita bedah lagi tuh arti hati itu apa, jiwa itu apa. Nanti kalau udah di kafe aku bantu menjelaskan itu. Secara umum nih orang awam menganggap hati itu perasaan. Rasa syukur itu ada di hati. Rasa sabar juga ada di hati. Ya kan? Tapi semuanya tuh nyatu dalam satu jiwa, yaitu jiwa beriman. Kuat Jadi lagi gitu. 2 hati itu artinya 2 sikap hati, bersyukur dan bersabar, tapi dua-duanya hanya dimiliki oleh satu jiwa, yaitu jiwa orang beriman. Seperti itu. Lalu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah romantisisme asik. Apa yang bisa menyampaikan, yang bisa menghubungkan Kak Mastia dengan Allah melalui ikatan tadi itu, ikatan 2 hati, 1 jiwa, Iya. apa yang di-upgrade dan di-improve oleh Kak Mastia? Karena aku tahu banyak dari hasil aku cari tahu di lapangan ya, setelah aku kasih tahu kalimat dari judul bukuku itu, rata-rata kan lebih banyak ngomongnya soal iya pasti percintaannya kayak gitu kan, pasti percintaannya. Iya bener banget, aku apresiasi dong. Iya bener banget, kok kamu pas banget sih. Padahal salah. Ya bener juga Bener. tapi nggak tepat gitu kan. Nah, aku akhirnya bikin judul sesuai dengan apa yang dianggap oleh orang-orang. Jadi aku bikin judul tuh benar-benar hubungan asmara. Aku adalah separuh jiwamu. Jadi daftar isinya kayak gitu. Kemudian perjelas keputusan. Bisa, ya kan bahasa-bahasa gitu tuh jangan ngegantung. Kasih kepastian dong. Kasih kepastian dong. Jadi daftar isinya tuh seperti itu. Ada 12 poin yang akhirnya aku rincikan dalam buku 2 hati 1 jiwa itu hubungannya dengan Tuhan apa? Misalnya kita kan butuh kesadaran untuk menghidupkan keimanan kita ya. Kalau kita nggak sadar, loss ya. Kalau kita nggak sadar kan loss. Ada yang dalam pesan agama kita juga disampaikan, orang kalau berzina itu pasti saat imannya lagi dicabut. Jadi ya kan? kehilangan kontrol diri gitu. Iya. Kalau dia nggak ada keimanan, dia pasti akan loss. Ya kan? Dan aku menganggap bahwa inilah salah satu dari sekian banyak manifestasi aturan Allah yang kita harus sadari dan kita perlu menjalankan itu. Misalnya nih judul salah satu dari daftar isinya tuh separuh aku adalah kamu atau aku adalah separuh jiwamu gitu. Itu aku meng-highlight itu sebagai analogi.
tentang tubuh kita. Tubuh kita ini bukan hanya terdiri dari tangan doang. Kayak misalnya, aku mau ketemu Arum. Arum yang mana? Yes, utuh nih, ini Arum. Kalau misalnya aku megang tangannya Arum, misalnya tangan doang, aku nggak akan bilang itu Arum, meskipun itu bagian dari Arum, ya kan? Ini semua nih dari ujung kepala sampai ujung kaki ini adalah mastia, dan ini pemberian Allah, ya kan? Kalau misalnya aku menyadari bahwa ini pemberian Allah, aku nggak akan zalim sama badanku. Jadi itu kayak kata-kata dari badan itu, separuh aku adalah kamu, jadi jangan zolimin aku, gitu. Dengerin tuh teman-teman. Separuh aku adalah kamu, jadi jangan zolimin aku ya, karena kalau aku sakit kamu juga sakit. Jaga kesehatan intinya gitu. Iya, maksudnya gitu. Jadi aku sengaja meramu bahasa dan analogi itu asmara supaya lebih mudah difahami. Kalau analoginya cinta kan semua orang tertarik ya untuk bahas cinta. Jadi aku tertarik untuk hal-hal romantis, tapi ujung-ujungnya tuh yuk kita asah keimanan kita supaya bisa membangun relasi yang sehat sama Tuhan gitu. Ya karena relasi percintaan itu juga bukan cuma buat makhluk hidup ya Kak ya. Tadi Betul. seperti Kakak yang sampaikan itu bahwa untuk apa kita romantis hanya kepada makhluk tapi kepada kholiknya Ya, diem-diem aja gitu ya kan. kan gak tahu diri ya. Ya. Yang bikin itu siapa? Betul, Kenapa cintanya betul. semuanya dikasih makhluk loh? Betul. Saya teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh Kayaknya ada deh, ada tuh. boleh di Ada scroll ke bawah. 15 pertanyaan, Masya Allah. Oke. Nah, dari Ismail Saleh. Assalamualaikum, mau tanya Kak, untuk mengajak atau menyuruh anak mengaji agar lebih nurut dan melatihnya ke arah sana, bagaimana Kak? Oke. Terima kasih Ismail Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengajak atau menyuruh anak mengaji, kalau misalnya Kak Ismail memantau kita berdua dari pagi, itu sudah dijelaskan. Artinya sesuaikan dengan kebutuhan anak, usia anak, ya, perkembangan psikologinya anak juga, supaya kita bisa memilih metode yang cocok. Karena tiap anak itu beda-beda. Dan kalau Allah ciptakan 1 juta manusia, tapi kan nggak 1 juta ya, ada 7 miliar, sekitar 7 miliar manusia, berarti kita perlu mencari, pasti ada 7 miliar cara untuk menghadapi manusia. Tinggal banyak belajar, banyak kenalan sama diri orang lain juga, supaya kita bisa memilih yang tepat seperti apa. Karena aku nggak bisa bilang, ini pasti cocok, nggak bisa. Orang tuaku memberikan sistem pola didik seperti itu karena memang itu yang dinilai cocok untuk anak-anaknya. Tapi nggak semua anak tuh cocok dengan metode yang ngeludah dulu, pergi main, nggak boleh balik setelah ludah kering. Ya itu kan ada yang menganggap terlalu otoritarian gitu. Tapi kita nyaman karena memang polanya khusus. Iya, sesuai gitu ya. Kalau yang untuk kakaknya Kamastia, apakah cara mendidiknya dengan pola yang sama juga Kak? Biasanya anak pertama itu trial and error ya. Ya, semua orang tua pasti merasakan gimana kalau punya anak pertama tuh, kalau orang tuanya suka evaluasi diri pasti akan banyak minta maaf sama anak pertama. Jadi tuh kayak uji coba semuanya. Karena kan dia belum punya anak sebelumnya. Jagain anak orang beda sama jaga anak sendiri gitu. Kalau nakal pengen jadi Iya. Nah, jadi kakakku yang pertama pasti banyak banget kesalahan pola didikan. Setelah dia hadir, alhamdulillah dia jadi guru untuk kedua orang tuaku. Jadi lahirnya anak berikutnya pastinya polanya berubah. Meskipun sifat tegasnya tetap ada, disiplinnya tetap ada, entertainnya juga tetap ada, tapi karena kita unik kan, masing-masing anak unik, jadi meskipun muaranya sama pasti ada cabang ranting-ranting yang berbeda dari pola asuhnya. Jadi yaudah rajin-rajin diskusi sama pasangan supaya bikin kesepakatan pengasuhan satu suara, supaya anak lari ke siapa aja tuh satu visi misi. Kalau misalnya beda suara anak bingung, kasihan. Ngomong-ngomong Kamastia ini anak keberapa dari berapa bersaudara Kak? Anak terakhir dari 6 bersaudara. Wow, bayangin teman-teman.
orang tuanya Kak Mastia ini berarti sangat sukses mendidik Amin anak-anaknya ya menjadi Rob, pecinta amin. Al-Quran. Amin ya Allah, Wow, amin ini amin. patut dicontoh ya. Nah, zaman sekarang 2 anak aja udah, Cukup. aduh, ngajarin ngajarin ngaji aja udah tiap hari kayak denger suara trompet gitu Oh kan. gitu. Aku pikir 2 anak cukup kan kayak slogan Kayak pernah tetangga denger gitu. gitu ya kayak. Oke, ini Kak, ada fansnya nih kayaknya nih. Hmm. Assalamualaikum. Adakah link YouTube Waalaikumsalam. dari Kak Mastia agar bisa kami buka sewaktu-waktu? Ada, silakan langsung ke Mastia Lestaluhu aja. Satu doang kok yang akun Mastia Lestaluhu ada officialnya di belakang. Itu sama dengan nama Instagram, sama juga dengan nama YouTube-nya. Ada linknya di bio Instagramku. Jadi Nah, bisa ini langsung dia diklik. Instagramnya Kak Mastia, bisa langsung di-follow. Nanti juga ada link Oke. YouTube-nya di situ ya, Kak. Bisa langsung Ada di-subs. Kahfi juga di situ tuh. Itu kan hipnoterapis di Kahfi BBC. Nah, udah lengkap semuanya di Udah situ. lengkap semua. Jadi backgroundku semua ada aku cantumin di profil Instagram. Nah, alhamdulillah. Boleh kita ada pertanyaan selanjutnya? Boleh di-scroll ke bawah. Nih, Kak. Kayaknya fansnya Kak Mastia banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan yang Tentang masuk. anak semua ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Belum punya anak tapi berasa jadi motivator parenting gitu kan. Amin, amin. Itu juga salah satu keinginanku banget. Aku terinspirasi sama Bu Eli Risman. Tahu Bu Eli Risman? Iya. Jadi psikolog anak, beliau punya yayasan namanya Kita dan Buah Hati. Itu keren banget. Agamanya kuat, hafalan Al-Qur'annya kuat, ilmu psikologinya kuat, dan itu salah satu role modelku dalam belajar. Nah, itu teman-teman harus punya satu contoh untuk jadi panutan ya. Kak Mastia ini motivatornya banyak banget sampai dia jadi motivator lagi. Didikan dari motivator-motivatornya itu. Masya Allah. Oke, selanjutnya Assalamualaikum dari Kak Susanti Kamil. Kanil apa Kamil? Oke. Kak, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita agar mereka selalu mencintai Al-Quran dan perilaku akhlak yang baik? Makasih. Itu sepertinya tadi sudah disampaikan ya, Kak. Nanti bisa. Ini ada streaming YouTube kan? Atau direkam nanti akan diposting suatu saat ya. Insya Allah nanti stay aja di apa nih? Bisa di stay-nya di mana? BBC, Cafe BBC. Untuk bisa dapatkan video ini nanti. Nanti di-upload ya, insya Allah. Intinya adalah kenali keunikan yang anak miliki, potensinya seperti apa, supaya bisa mencari metode yang cocok. Begitu ya, Ibu Susanti Kanil. Oh iya, Kak, kalau misalnya mencintai Al-Quran itu bisa nggak satu sejalan, satu frekuensi sama akhlak yang baik, membangun akhlak yang baik? Pastinya, pastinya. Dalam sebuah riwayat kan disampaikan akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an ya. Kalau misalnya kita berlomba-lomba khotam yang tulisan Arab ya nggak apa-apa, itu juga mulia. Tapi jangan lupa ada lomba yang lebih mulia daripada sekedar baca, yaitu lomba mengamalkan. Nah, itu dia yang sulit teman-teman. Al-Quran cuma 30 juz tapi pengaplikasiannya dalam hidupnya itu Masya Allah. Seumur hidup. Seumur hidup. Dicicil, kan nggak harus semuanya. Dicicil aja yang bisa kita lakukan apa hari ini, ya udah hari itu lakukan 1, besok 1,5, 2, 3, ntar makin banyak usianya, mudah-mudahan juga makin banyak amal baiknya. Amin. Jadi Al-Quran adalah pegangan kita sehari-hari ya, Kak ya, untuk jadi patokan dan acuan. Betul. Itu harus sih teman-teman. Iya, karena gini, satu hal yang perlu juga kita sadari bahwa nasehat 1000 nasehat, aku pernah baca ya kalimat bijak itu. 1000 nasehat itu akan kalah dengan 1 keteladanan. Mau ngomong sampai berbusa pun, tapi kalau kita ngelakuin yang tidak sesuai dengan apa yang kita omongin, mental nggak akan tersugestikan orang yang dengerin kita. Ya kamu ngomong itu kamu sendiri nggak ngelakuin. Gitu. Jadi teladan dari orang tua penting juga, teladan dari lingkungan. Makanya Rasul bilang kan, mau kenali seseorang, kenali dari siapa temennya, ya kan? Teman saya Kak Mastia. Kita temenan ya, Kak ya? Temennya Om Bagus aku. Oh ya udah. Om Bagus. Berat. Jadi ciptakan lingkungan yang baik, terus ciptakan akhlak yang baik. Kita yang ciptakan loh.
nasib kita kan kita yang tentukan. Allah nggak bertanggung jawab atas nasib kita. Kita yang bertanggung jawab dengan nasib kita. Jadi ya belajar perlahan-lahan untuk nabung nasib yang baik biar tuainya bagus juga. Mungkin itu awalnya sulit teman-teman, tapi ini hasilnya. Sulit, nggak ada yang gampang kalau misalnya cuma di pikiran doang. Yang tadinya suruh makan nasi putih sama air putih doang, tapi Susah. dengan berjalannya waktu menjadi terbiasa. Ya, artinya semua butuh proses. Bisa karena biasa kan, Iya. pepatah orang lama ya. Orang lama tapi masih relevan sampai detik ini ya. Betul. Jadi dalam ilmu hipnosis juga ada itu namanya repetition. Segala sesuatu yang diulang-ulang itu akan menjadi karakter. Jadi kalau sering mengulang ayat akan semakin ingat. Insya Allah juga bisa mengamalkan ayat itu karena datanya udah ada kan. Ya tinggal kita mau masukin yang mana nih. Insya Allah itu yang akan jadi jiwa kita. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi dari Vivo. Ini sepertinya belum rename ya teman-teman ini. Tolong di rename. Boleh di rename teman-teman supaya kita bisa baca namanya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, bagaimana menanamkan iman ke anak yang sekarang lebih akrab dengan handphone? Iya, emang apa yang salah sih dengan handphone? Ya enggak juga kan, handphone itu alat komunikasi, fungsinya banyak, bermanfaat. Kita bisa dapat kabar dan komunikasi dengan keluarga yang jauh beda benua dengan handphone. Kita bisa dapat materi-materi yang berbayar bisa lewat handphone. Kita dapat kitab-kitab yang adanya di negara mana bisa lewat handphone. Gak harus beli tiket jauh-jauh puluhan juta ke daerah itu kan untuk bisa dapat itu. Dan gara-gara handphone kita bisa lihat streamingan YouTube-nya Korea internasional. Itu yang paling penting sih Kak. Berat banget kalau harus ke Iran, ke Turki, ke Mesir. Betul. Artinya media tuh nggak salah, tapi kurang bijaksananya kita yang membuat akhirnya efeknya negatif. Makanya perlu kita tuh bijaksana dalam menggunakan teknologi kan. Kalau misalnya anak akrab dengan handphone, aku sering banget dengar seminar-seminar parenting ya, terutama dari Bu Eli Risman. Bu Eli Risman tuh kalau nasihat tuh tajam banget. Bu Eli bilang gini, siapa yang fasilitasi handphone buat anak? Kena banget itu orang tua. Jadi aku no komen lah. Pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi coba dipikirkan dan direnungkan gitu. Kemudian rubah kalau memang itu kurang bagus. Siapa yang memfasilitasi itu? Kalau anak rusak gara-gara handphone, secara tidak langsung yang memfasilitasi kerusakan anak adalah orang tuanya sendiri kan. Itu sakit banget sih. Tanpa disadari orang tua sudah menjadi supporter merusak karakteristik anak. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi nggak apa-apa kalau orang tua. Bu Eli Risman tuh kalau ngomong soal anak dan orang tua tuh beliau pasti nangis. 10 kali beliau ngisi materi tentang itu, 10 kali beliau nangis. Karena selalu mengingat dosa terhadap anak-anaknya. Aku merinding. Jadi beliau tuh bilang, aku puluhan tahun mendidik mereka dengan cara yang salah karena aku baru dapat ilmu ini sekarang. Jadi sampai aku mati aku akan terus rajin minta maaf kepada anak-anakku. Karena mereka tumbuh dari pola didik yang salah. Mereka udah belajar ilmunya tapi merubah database lama itu kan bukan sesuatu yang mudah. Benar banget. Gak bisa diinstal ulang. Jadi yang bisa dilakukan adalah install program baru yang baik. Kalau misalnya anak udah ketergantungan sama handphone, ya udah aplikasi dan konten-konten yang di handphone gunakan untuk buat dia, biar dia positif. Terus orang tua juga harus istiqomah kalau memberikan aturan penggunaan handphone gitu. Kadang-kadang 1 jam aja ya. Habis itu orang tua ngerjain apa sampai 1 jam lewat. Akhirnya anak tuh berkesimpulan, mama dan bapakku nggak bisa dipercaya. Itu balik lagi omongan itu juga keteladanan. Ini ada fansnya Kak Mastia lagi dari Ida Farida SPD. Kayaknya saya kenal ini namanya. Nama ini memang banyak. Oh iya. Kak Mastia ngaji dong beberapa ayat saja. Please ya mau dengar suara Kakak. Nanti teman-teman. Aku pasti ngaji, tenang aja. Tenang aja. Untuk fans Kak Mastia saya juga nungguin kok, tenang aja. Momennya belum nanti. Oke. Nih, ada lagi dari Ahmad Ismail. Kak, kan semua orang memiliki tipe suara yang berbeda-beda. Oke. Contoh ada tipe bass dan lain-lain. Nah, bagaimana sih mengetahui kita memiliki suara tipe apa? Lalu bagaimana juga tips mengembangkan suara kita bila
tipe suara sudah tahu. Oke. Kalau masalah suara ini sebenarnya kita butuh kelas khusus ya. Karena ini basic, terutama untuk yang mau di bidang tarik suara. Aku sering membantu teman-teman yang belajar tuh dengan suara tuh nggak bisa terlepas dari kemampuan pernafasan. Jadi kita harus olahraga, olah vokal, olah rasa, supaya kan suara yang dikeluarkan juga nggak asal teriak-teriak aja gitu kan, pasti sakit kuping juga kalau nggak diolah. Mungkin bisa singkatnya aku bilang, bukan promosi, tapi aku melihat ini sangat membantu teman-teman dengan aku udah menjelaskan ini panjang lebar di YouTube aku, tanya jawab tentang suara, kemudian tanya jawab tentang melatih pernafasan. Silakan teman-teman lihat, di situ dijelaskan detail, banyak pertanyaan yang aku jawab tentang cara mengolah pernafasan dan suara. Mungkin dengan begitu teman-teman akan lebih paham ya. Gitu. Ya. Balik lagi teman-teman harus punya kelas khusus untuk Iya, kelas mempelajari khusus. suara. Ada gurunya Ada supaya gurunya. bisa evaluasi. Nah, benar. Belajar dengan guru itu lebih mudah untuk mengembangkan diri ya Kak ya. Yes, Karena betul. langsung belajarnya. Oke. Dari Bunda Eka, Hmm. boleh di-scroll lagi ke bawah. Oke. Izin bertanya Kak Mastia, apa yang dilakukan saat hati sedih selain pastinya membaca Al-Quran dan sholat-sholat sunnah? Pertanyaan kedua, cara menghafal Al-Quran. Nah, ini Kak Mastia kan pasti pernah sebagai anak muda. Ya. Kita masih anak muda ya Kak ya? Masih muda banget. Masih pemuda. Pemudi. Iya pemudi. Nah, pasti kan pernah merasakan kegalauan, kesedihan. Nah, bagaimana nih tipsnya kata Bunda Eka untuk menghadapi permasalahan itu? Silakan Kak Mas. Terima kasih Bunda Eka, pertanyaannya ini pertanyaan sejuta umat ya. Karena setiap manusia pasti punya rasa sedih juga, rasa kecewa, rasa marah, rasa bete, mood turun. Kemudian banyaklah emosi itu kan bukan cuma marah-marah, sedih, kecewa, benci, bahagia itu juga emosi kan. Nah, yang bisa aku jawab adalah iya benar, baca Quran bisa menyembuhkan karena Al-Quran itu syifa. Kemudian dengan sholat-sholat sunnah, iya karena Allah satu-satunya tempat bergantung. Mau sampai kapan kita bergantung sama manusia? Manusia juga ada batasnya. Ini juga aku tulis di buku Dua Hati Satu Jiwa. Jadi bergantung sama manusia tuh, manusia terlalu banyak kurangnya gitu. Aku bikin list, sedangkan Tuhan tuh sebaliknya. Oke, ready stock selalu gitu kan. Apapun yang kita butuhkan tuh ready stock di sisi Allah. Nah, tapi ikhtiar secara hablum minan nasnya juga harus kuat. Baca Quran, sholat itu kan hubungan kita sama Tuhan ya. Sedangkan kita hidup bukan cuma dengan Tuhan, tapi kita juga hidup dengan kaki tangannya Tuhan nih. Segala isi yang ada di alam semesta ini kan manifestasi Tuhan. Ada Allah di situ. Jadi kalau misalnya kita mau lebih maksimal, hubungan vertikalnya kita rawat, hubungan horizontalnya juga kita rawat. Dengan kita ngobrol sama yang punya ilmu, ya, misalnya psikolog, dokter, ustadz, orang tua, mereka punya ilmu dan pengalaman, insya Allah itu juga membantu kita untuk merilis emosi, ya. Jangan sampai kita tuh beranggapan ada kesedihan nih, enggak, aku enggak sedih, enggak boleh, enggak. Itu namanya menolak perasaan sendiri. Oh, jadi kita tetap harus mengakui. Oh iya ya, aku sedih. Itu modal pertama kita bisa berobat itu mudah banget untuk sembuh, tergantung nih ya dalamnya luka emosinya ya. Tapi kalau dalam ilmu hipnoterapi itu juga dipelajari, pertama itu akui dulu, akui perasaan. Misalnya nih ya, aku suka banget analoginya tuh hubungan asmara sama cewek cowok, karena itu mudah banget memberikan pemahaman ke orang. Kalau misalnya aku suka sama laki-laki, terus aku bilang, aku suka sama kamu, terus dia nolak, sakit hati nggak? Aduh, krenyes Kak. Itu poinnya apa? Menolak perasaan kan? Kita nggak suka ditolak sama orang, tapi kita berani nolak perasaan kita sendiri. Itu jahat nggak sama diri? Tapi emang nggak pernah terfikirkan bahwa perkataan ini tuh maksudnya harus seperti ini, kesedihan itu harus diakui Kak. Kan karena biasanya perempuan ya lebih-lebih nggak, saya wanita kuat, saya wanita yang tegar. Laki juga, laki nggak boleh nangis,
laki nggak boleh cemen, laki nggak boleh. Kayak laki-laki itu makhluk Allah yang nggak dianugerahi kantong air mata. Emang nggak ada kantong air mata di laki-laki? Emang nggak ada perasaan itu laki-laki? Cuma kan budaya patriarki itu membuat laki-laki seakan-akan Harus kuat. adikuasa. Harus Ya kuat. padahal coba tanya aja, hati laki-laki juga rapuh kali kalau dihancurin. Ya kan, kalau dihancurin rapuh juga kan. Kalau ditolak juga nangis ya kayak. Iya, karena dia manusia gitu. Jadi tetap tetap belajar, ngobrol sama orang yang punya ilmu, punya pengalaman. Insya Allah itu akan membantu kita untuk merilis emosi sedih ataupun yang negatif yang lainnya gitu. Bunda Eka ya. Semoga membantu. Nah, itu Tips Bunda Eka. menghafal. Tips menghafal itu repetition, Bunda. Mengulang-ulang. Nggak apa-apa, nggak banyak. Yang penting keikat hafalannya daripada banyak yang disetorkan habis itu hilang lagi sama Nah, aja. itu Kak biasanya teman-teman yang penghafal Al-Qur'an dan yang mencoba untuk menghafalkan Al-Qur'an itu biasanya punya apa namanya? Untuk setoran aja, tapi Iya. dia tidak memikirkan bagaimana nih nanti hafalan saya bisa terjaga atau enggak gitu. Yang penting tuh target gitu. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Al-Quran dihadirkan oleh Allah untuk dibaca, dihafalkan, diamalkan, dievaluasi, dan disampaikan kepada orang lain. Dan gak salah kita menghafal Al-Quran tuh gak salah. Dan kita baca Al-Quran aja juga gak salah. Hafalan tuh gak wajib ya. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk dijalankan sebagai perilaku, ya kan? Nah, kalau misalnya Bunda mau menghafal, kemudian susah, nggak apa-apa. Ada satu materi yang aku dapat dari mahasiswa Kahfi saat ujian public speaking kemarin. Aku nguji kan. Ada materinya gini, hafal aja meskipun gak hafal-hafal. Itu usaha. Usaha namanya, ikhtiar. Gemes banget kan sama ayat yang ya Allah ini udah puluhan kali, ratusan kali kok nggak masuk-masuk juga. Ya, benar Kak. Ada aja. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang kok satu kali aja masuk gitu. Semuanya punya kesan masing-masing dan kita nggak pernah tahu ayat yang bikin kita gemes banget sampai emosi, sampai marah-marah, sampai ngomel-ngomel di sekeliling kita. Siapa tahu ayat itu yang ngasih syafaat buat kita. Masya Allah, itu yang harus jadi motivasi sih buat kita. Iya. Kan kita nggak tahu amal mana yang menyelamatkan kita. Berbuat baik aja yang banyak. Nggak tahu yang mana yang bikin akhirnya Allah ridho kita masuk surga misalnya. Gitu ya. Oke, Bunda Eka, terima kasih pertanyaannya. Terus ada dari Kak Hudaili Syam. Hudaifi Syams. Mohon maaf Kak. Kak Mastia bikin bahagia deh kalau di kelas. Iya, terima kasih loh kejujuran yang perlu dipertanyakan. Ini ada maunya Kak habis ini. Izin bertanya Kak, bagaimana menjaga suara yang kuat dalam melatih pernafasan saat bertilawah? Trik dan vitaminnya Kak. Ada vitamin juga. Singkat karena Huda ini sering ketemu aku setiap pekan. Langsung aja ke YouTube dan Instagram aku udah jelasin di situ tentang suara dan nafas. Oke Hudai, ketemu aku nanti langsung praktek ya. Itu ditunggu janjinya Mas Tia. Ya. Nanti boleh ditagih. Boleh di-scroll lagi di bawah. Nah, dari Azzaruddin ini apresiasi. Oke, apresiasi. Nah, ini yang pertanyaan Susanti Kamil. Kayaknya tadi udah ya Kak ya? Udah belum sih? Ya, sudah. Ini pertanyaannya berulang ya. Jadi sudah dijawab tentang gurah, paling aku bisa jawab. Gurah itu tidak semua orang cocok dan tidak semua orang juga punya perubahan yang lebih baik setelah digurah. Ada beberapa yang suaranya makin enggak maksimal setelah digurah karena mungkin trauma pita suara dan organ-organ yang ada di saluran pernafasan ya. Tapi ada juga yang cocok. Tapi yang perlu kita ketahui adalah gurah itu bukan bikin bagus suara. Itu Kak, mindset orang itu gurah itu bikin bagus. Nah, iya. Jadi gimana Kak gurah itu? Gurah itu bikin bersih suara dari lendir. Karena kan itu cairan yang dimasukkan. Kalau misalnya gurah itu yang manual ya, artinya yang tradisional tuh ya, biasanya kan kita masukin ampas daun ya. Aku nggak pernah sih digurah. Aku juga belum pernah Kak. Tapi aku dengar cerita teman-temanku tuh kayak gitu. Jadi ada daun yang udah ditumbuk halus itu dimasukin ke dalam hidung atau enggak airnya aja yang ditetesin ke hidung. Nanti masuk tuh airnya ke dalam saluran yang ada di sini. Terus kita bisa ngeludah dan cairan juga keluar dari lubang hidung kita, itu semuanya lendir isinya.
Tapi di sekarang tuh udah ada gurahnya tuh gurah 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 modern lah. Gurah modernnya tuh dengan pil, kapsul. Ada kapsul nanti lendirnya tuh nggak keluar dari hidung atau mulut tapi lewat feses. Kayak gitu. Jadi terserah teman-teman mau coba ya silahkan. Tapi aku nggak mewajibkan karena aku nggak pernah gurah. Latihan supaya suara bagus. Kalau mau bersih boleh pakai gurah. Tapi kalau misalnya sudah kadung di gurah, Hmm, kemudian justru suaranya itu gangguan. ganggu, Ke dokter. aduh udah. Khawatirnya ada gangguan medis kan kita nggak tahu. Kan gurah itu pengobatan tradisional. Dan belum tentu yang ahli gurah ini ngerti tentang anatomi tubuh. Kalau dia bermasalah ya pergi ke dokter spesialis THT. Oke, jadi teman-teman yang masih ragu mau gurah atau enggak, mendingan nggak usah dulu ya, karena efek Cari tahu dulu. sampingnya. Oh ya. Cari tahu, bukan nggak usah, tapi cari tahu dulu apa fungsinya dan apakah dia cocok dengan kebutuhan teman-teman. Kalau buat coba-coba aja ya jangan ya. Harus yakin juga ya kak ya. Iya, Kayaknya yakin. kalau gimana sih Iya. ragu itu malah Iya, bikin betul. nanti malah gimana. Cari tahu dulu ya. Oke, ada selanjutnya dari Khalidin. Izin mau bertanya kak, kahfi itu apa kak? Tempat privat atau seperti apa? Terima kasih kakak. Nah ini dia kak yang ditunggu-tunggu. Ke Mas Yas, semoga sehat selalu. Nah iya itu. Terima kasih juga Khalidin, semoga Khalidin juga sehat selalu dan bisa bergabung di Kahfi ya. Jadi aku mau kasih tahu Kahfi itu adalah salah satu lembaga pendidikan non formal. Lokasinya ada di Bintaro, tapi Kahfi juga punya beberapa cabang yang ada di Indonesia dan luar negeri ya. Alhamdulillah yang aku kuliahnya di Kahfi yang di Bintaro, Jakarta Selatan. Itu perkuliahannya berbeda dengan kampus-kampus biasa, dari namanya aja non formal. Jadi kita tuh kurikulumnya sendiri, kemudian pola belajarnya juga berbeda, dan itu bukan lembaga privat tapi seperti yayasan sekolah non formal. Dia sistemnya mirip dengan kuliah, ada pertemuan, ada dosen, ada mahasiswa, itu pasti ada. Tapi kurikulumnya berbeda dengan sekolah komunikasi. Belajarnya juga berbeda. Masternya juga lama, lebih lama daripada sekolah-sekolah. Misalnya S1 kita tahu 4 tahun, nah S2 2 tahun. Tapi kalau di Kahfi ini sekolahnya kalau reguler 6,5 tahun baru lulus. Alasan ya Allah kok lama banget ya gitu ya orang. Ih kok lama banget sih ngapain aja emang. Karena di Kahfi itu orientasi pembelajarannya pemahaman dan perilaku. Selama kamu nggak paham, kamu perilakunya belum berubah jadi yang lebih baik dari diri kamu sebelumnya, kamu nggak naik kelas. Jadi efeknya langsung. Ya, jadi lulusan Kahfi itu lulusan yang sudah metamorfosis dari dirinya yang buluk ke diri yang glowing. Jadi jangan cuma muka aja yang diglowingin teman-teman. Akhlak juga harus Perilaku, glowing. akhlak juga harus glowing dan teman-teman bisa dapetin itu di Kahfi ya Kak Mas Jaya? Betul, aku dapat banyak banget manfaat. Kalau orang-orang bilang, ya iyalah kamu promosi karena kamu mahasiswa Kahfi. Satu sisi iya, karena itu kita butuh regenerasi. Kita butuh adik-adik yang juga sevisi misi dengan kita. Untuk apa? Untuk membuat Indonesia ini lebih bagus dan berkualitas penduduknya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini testimoni pribadi terlepas dari aku adalah mahasiswa Kahfi. Betapa banyak manfaat yang aku dapat di ilmu ya di Kahfi lewat ilmu-ilmu yang diajarkan. Dan aku pengen bukan cuma aku doang yang ngerasain itu. Ayo teman-teman juga ikut merasakan manfaat itu. Kita tumbuh bareng-bareng untuk kehidupan dan peradaban yang lebih baik. Nah, benar sih Kak. Jadi untuk membangun peradaban yang baik itu bukan cuma satu generasi aja, tetapi generasi-generasi selanjutnya juga harus ada kontribusi untuk perbaikan negara. Iyalah, kan kita abis ini mati. Yang melanjutkan kan orang berikutnya setelah kita. Nah, ini karena lagi membahas Kahfi, Ya. saya juga pingin reminder ke teman-teman yang ada di sini yang ikut dalam Zoom kita pada pagi hari ini bahwa Kahfi BBC Motivator School sedang membuka seminar public speaking generasi milenial pada tanggal 14 Agustus 2021. Nah, dengan tema sukses menjadi pembicara handal di era konseptual bersama guru sehat kita Dr. Tubagus Wahyudi, ST, MSI, MCHT, CHI. Atau biasa kita sebut dengan Om Bagus. Ya. Nah, panggilan akrab beliau adalah Om Bagus. Betul. Nah, kita sekarang sudah ada di gelombang ketiga untuk pendaftaran Kahfi BBC Motivator School, Kahfi General Angkatan 22. Teman-teman yang mau daftar bisa langsung
hubungi kontak person yang ada di flyer atau bisa langsung scan kode barcode, atau kalau mau tahu informasi atau stalkingin Kahfi sebelum Iya. daftar bisa lewat IG-nya Kahfi BBC Motivator School. Nah, nanti di situ ada semua informasi-informasi tentang Kahfi ya, Kak ya. Ya, betul sekali. Atau mau nanya-nanya langsung bisa DM aku, nanti aku bantu jelaskan di DM. Nah, ini langsung ada Kak Mastiah, bagian dari Kahfi, keluarga besar Kahfi. Jadi Alhamdulillah. teman-teman jangan lupa yang mau daftar mumpung belum habis waktunya Betul. sampai tanggal 14 Agustus 2021 karena seminar ini bukan cuma sekali ya kayak maksudnya akan ada kesempatan untuk kuliah gratis di Kahfi. Betul. Bukan cuma seminar yang kita dapatkan, ilmu di seminar itu sebenarnya cuma kulit luar, ari-ari kali ya, ari-arinya ilmu yang dipelajari di Kahfi. Jadi kalau teman-teman mau tahu Kahfi apa, bisa ikut seminarnya dan gabung langsung karena setiap peserta seminar punya hak untuk memperoleh kesempatan daftar kuliah gratis di Kahfi. Nah, saya juga ngerasain banget sih Kak manfaatnya. Maksudnya dari dulu yang lebih ke perilaku ya kayak. Iya, Maksudnya betul. jadi di Kahfi bukan hanya belajar public speaking teman-teman. Jadi juga bagaimana menata hati, menata sikap, perilaku. Betul. Bahkan kan kita juga punya semester ini ya, broadcasting ya. Iya. Kita punya ada semester 4. Semester 4 itu kita semester media namanya. Di situ kita belajar jadi announcer ya. Kita punya radio di Kahfi. Kemudian kita juga bikin film. Jadi anak Kahfi pasti ngerti tentang media film, perfilman, kemudian dunia radio, kemudian desain grafis karena di sana juga kita belajar itu. Jadi kadang-kadang tuh orang berpikir gini, bertanya ya, Kahfi itu jurusannya apa aja? Gitu. Aku sering banget dapat pertanyaan kayak gitu. Karena spotlightnya itu kampus. Yes. Jadi setiap kampus itu kan punya jurusan. Betul. Dan aku pengen jawab di sini. Aku nggak tahu ya ini banyak banget pertanyaan. Mungkin ada di antara banyaknya pertanyaan ini, pertanyaan yang barusan aku bilang. Kahfi tuh tidak seperti kampus lain yang jurusan bahasa, jurusan FISIP atau fakultas ini, fakultas itu, enggak. Tapi banyak sekali ilmu yang dipelajari per semester. Aku mungkin bisa spoiler ya? Boleh Silakan ya? Kak, silakan banget ini Semester biar teman-teman 1. kepo. Semester 1 itu psikofundamental. Ya, kita belajar tentang teori leadership, bagaimana pengembangan diri, kita belajar bagaimana mengenal orang, mengenal diri sendiri, bagaimana mempengaruhi orang lain supaya omongan kita bisa didengar, gimana bisa cepat akrab dengan pertemuan yang singkat ya. Bisa cepat ngafal nama ketika baru ketemu, kan kadang ketemu kapan lagi, aduh aku inget mukanya lupa namanya. Itu ada ilmunya di Kahfi. Kemudian semester 2 itu ilmu pikir. Ada lagi semester berikutnya ilmu public speaking. Ada lagi ilmu media yang tadi aku sebutkan, kita juga jadi penyiar berita ya di semester media ini. Kemudian ada ilmu hipnosis. Dan yang terakhir adalah hipnosis Al-Quran. Jadi kita membedah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu hipnosis. Penasaran kan? Ayo gabung di Kahfi, ikut dulu seminarnya tapi ya. Ini udah cocok banget sama Kak Mastia sebagai qori'ah internasional juga harus memahami Al-Qur'an sedalam-dalamnya ya Kak. Ya itu dia tanggung jawab kita semua ya. Karena Iya. kita kitab sucinya adalah Al-Quran, pedoman hidup. Jadi kewajiban kita semua bukan cuma qori'ah untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Oke. Nggak terasa ya waktu udah menunjukkan pukul 11:30. Gimana nih Kak? Oh, ini coba baca dulu pertanyaan. Oke, kalau masih ada memang pertanyaan, silakan. baca aja 3 dulu pertanyaan, nanti atau yang beda-beda pertanyaannya yang beda kalau masih ada udah. Oke, itu tadi. Oke, itu mungkin. Oke, dari Latifatun Nikmah. Assalamualaikum Kak, motivasi seperti apa yang bisa bikin kita selalu semangat dan istiqomah beribadah? Waalaikumsalam Latifatun Nikmah. Niat. Niatnya apa? Mau istiqomah buat apa? Mau ibadah buat apa? Kalau niatnya cuma satu, sayang. Kalau Om Bagus tuh sering menasehati kita anak-anak Kahfi, berbuat kebaikan satu niatnya yang banyak, jangan miskin niat. Misalnya kita baca buku supaya pinter, satu doang. Terus Allahnya posisinya di mana? Supaya dapat ridho Allah. Supaya mudah-mudahan kebaikan yang aku dapat bisa tersalurkan kepada orang tuaku yang udah meninggal. Mudah-mudahan ikhtiar belajarku ini mendekatkanku dengan jodoh.
Mudah-mudahan ikhtiarku ini bikin Allah ridha aku punya anak, atau aku lancar sekolah S2-nya. Mudah-mudahan dengan belajar ini aku bisa menjadi salah satu agen muslim yang lebih baik, dakwahnya semakin diterima. Banyakin niat baik. Kita nggak pernah tahu kan ucapan kita yang kapan yang langsung makbul menembus langit ketujuh. Jadi banyakin niat ya. Karena kalau kita niatnya cuma satu, patah satu motivasi itu, nggak ada lagi serepnya. Oh iya benar Kak. Jadi aku pernah juga dengar ini salah satu motivasi dari salah satu adik-adean ya. Nah, dia bilang gini, kasusnya dia adalah menghafal Quran. Orang kan menghafal Quran itu rata-rata nggak semua ya. Rata-rata tuh karena apa? Terobsesi dengan hadis yang bilang dapat mahkota. Oh iya. Ya kan? Cuan banget itu Kak. Iya, Salah satu aku motivasi. pengen ngasih mahkota untuk kedua orang tua aku pengen dipasangin mahkota sama Allah gitu-gitu kan. Ya nggak apa-apa, emang bener ya, itu salah satu keterangan dalam agama juga sebagai motivasi. Iya, tapi masa iya sih cuma satu itu doang? Misalnya, aku besok pengen punya pondok pesantren tahfidz, ya aku harus hafal dong minimal, supaya aku ngarahin murid-muridku tuh enak, karena aku juga dulu pelaku penghafal Quran. Kemudian yang ketiga, aku pengen kalau orang nanya tentang ayat Quran yang ngomongin soal apa, aku bisa bantu jawab. Yang keempat, aku pengen dengan menghafal Quran ini mengurangiku dari ngomong yang gak penting-penting. Jadi aku murojaah mulu, ya. Yang kelima apa. Misalnya kalau nggak dapet tahfidz, nggak jadi instruktur tahfidz atau punya pondok pesantren tahfidz, kan masih ada nih niat-niat yang lain, motivasi yang lain yang bisa kita kejar. Tapi kalau cuma satu doang, ya satu tumbang nggak ada lagi serepnya. Jadi perbanyak niat baik, perbanyak motivasi supaya berapa tumbang, berapa lagi harus kita naikkan. Oke. Jadi harus punya serep teman-teman ya untuk tidak jatuh ketika niatnya tidak tercapai yang pertama. Iya. Oke, selanjutnya Kalau mau belajar sama Kak Mastia di mana? nah Di kafe. fansnya mulai bergentayangan Kak Mastia. Satu di kafe. Aku ngajar di kafe psikologi fundamental juga, kemudian public speaking, hipnosis. Kalau media teman-temanku yang lain, tapi aku ikut belajar juga. Kemudian aku ngajar juga di semester pikir. Pokoknya ketemu aku di kafe itu bakal sering banget, soalnya tongkronganku di kafe. Kemudian yang kedua, aku ngajar di PT IKI. Kalau teman-teman kuliah di PT IKI mungkin bisa ketemu aku, tapi sekarang lagi. Kemudian kalau mau privat sama aku bisa langsung hubungi nomor yang ada di profil Instagramku aja. Di situ nanti teman-teman apa yang bisa aku bantu, insya Allah aku akan bantu sesuai dengan passionku. Teman-teman udah dapet banyak bocoran dari Kak Mastia. Kalau mau ketemu silahkan kepoin IG-nya, intinya itu. Ya betul. Follow dulu tapi sebelum kepoin. Boleh scroll lagi ke bawah. Oke. Nah, udah tadi itu. Teman-teman jangan lupa di chat room itu ada link pendaftaran untuk mendaftar Kahfi BBC Motivator School. Seminarnya. Untuk mendaftar seminar Kahfi BBC Motivator School. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi tentang Kahfi, bisa klik link di bawah, link di chat room, dan di situ juga ada kontak personnya, bisa langsung dihubungi untuk paling tidak tanya-tanya dulu. Nah, kayak gitu. Siap. Oke, sepertinya cukup ya? Cukup ya. Kita udah lumayan lama nih Kak ngobrolin, mulai dari ngulik masa lalu, iya, sampai masa depan, sampai masa sekarang, masa depan. Ya nggak tahu sih, masa depan kan hanya Allah yang tahu ya. Ya tapi kita rencanain kan. Rencana tetap. Nah itu di Kahfi ada dream mapping itu tadi ya Kak ya. Kita betul. rencanain dari situ. Iya. Nah teman-teman tadi seperti janjinya Kak Mastia bahwa di akhir acara Kak Mastia akan melantunkan suara emasnya. Yeah. Kira-kira nagom favorit Kak Mastia itu apa sih Kak sebelumnya? Semuanya aku favoritin. Aduh ya ampun, aku nggak bisa ngomong lagi. Jangan pilih-pilih. Jadi kamu suruh aku mau lagu apa? Aku senangnya Nahawan sih Kak, mendayu-dayu gitu. Oke, siap. Aku Nahawan Al-Fatihah ya. Boleh Kak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Kok pengen nambah ya? Ibu nanti di kelas aja Oh, di ya. kelas aja, ya ampun Kak Mastia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Kak ya. Mudah-mudahan semoga kita selalu mengharap ridho Allah dan memperoleh berkahnya Al-Qur'an. Amin ya Rob, amin ya Rabbal alamin. Teman-teman, kita sekali lagi sudah berada di ujung acara dan Iya. gak terasa waktu 1,5 jam sudah. Iya, Iya 1 jam Kak, setengah. kita sudah mulai jam 10:10 ya. Dan sekarang sudah Gokil. mau jam Oke, 12. siap. Aku mau azan di masjid sebelah. Ini ngaco sekali ini. Soalnya namanya kan Mas Tia, bukan Mbak Tia. Ya, Jadi bisa lah ya. Jangan. jangan. Bercanda dong. joking. Oke teman-teman, sekali lagi yang mau tahu lebih banyak tentang Kahfi, silahkan hubungi kontak person Kahfi Ya. dan juga datengin Instagram Kahfi, follow Instagram Kahfi di Kahfi BBC Motivator School. Nanti teman-teman akan dapat informasinya lebih lanjut di sana. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Mastia sudah Sama-sama, menemani Rum. pagi saya hari ini dan sudah Alhamdulillah. berbagi cerita dan Oke. motivasi hidupnya, Masya Allah sekali. Alhamdulillah, terima kasih juga Arum sudah mendampingiku dari pagi sampai saat ini. Sangat merasa terhormat bisa menjadi pendamping Kak Mastia pagi ini aja. Alhamdulillah, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah stay di webinar kita pagi hari ini sampai sudah siang ya. Kalau di waktu Indonesia Timur sekarang sudah mau jam 2 siang. Alhamdulillah, semoga bermanfaat apa yang kami bahas hari ini. Amin, Dan Masya mohon Allah, maaf amin. kalau ada salah-salah ya dari aku pribadi selama penyampaian. Dan semuanya yang benar datangnya dari Allah, yang kurang dan salahnya datangnya dari kami pribadi. Atas nama keluarga Kahfi, kami tunggu semua yang akan bergabung di seminar Kahfi ya, dan bergabung menjadi keluarga besar Kahfi. Baik, terima kasih banyak semuanya. Sekali lagi akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh. di Sampai Kahfi. ketemu di seminar Kahfi. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastia Lestaluhu. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan membawakan tilawah Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 1 dan seterusnya dengan komposisi lagu Bayati, Sika, Hijaz, Soba, Rost, dan Nahawan. Silahkan disimak bersama-sama. Jika ada kesalahan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار Banyak yang mendengar, sedikit العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق الله العظيم